الأرض آمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. Di antara buah telah berkata Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Muhawanah. Di antara buah hasil keyakinan adalah merasa tenang dan percaya pada janji serta jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepadanya dengan penuh semangat, meninggalkan segala sesuatu yang membuatnya berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan, dan selalu berupaya sekuat tenaga untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah mau tahu, ini yakin sudah bersemayam di hati kita atau tidak. Dia kalau sudah datang di hati dan ada dan kita miliki, sudah tidak ada lagi kita rasa takut. Mikirin rezeki, tidak takut sudah. Padahal tidak ada kerjaan, tidak ada apa, tenang nih. Walaupun ada musibah di dalam rezeki, tenang sudah. Dia tahu benar bahwasanya bala ini turun pasti ada hikmahnya. Tidak ada sesuatu itu terjadi begitu saja. Kalau kita tidak merasakan bala dan musibah, namanya kita di masa depan ini tidak ada masa depan. Karena orang-orang yang sekarang ini kuat adalah orang yang dahulu mereka sabar, yakin, mereka kena ujian yang banyak, akhirnya di masa depannya biasa sudah. Kita tahu benar dengan masalah hidup ini. Yang tahu dengan kehidupan ini rasa-rasa orang yang sudah mengalami ujian. Nah, jadi orang-orang yang sudah memang mengerti, mendapatkan iman ini, mereka melihat ujian ini adalah masa depan mereka. Mau itu masa depan di dunia atau di akhirat. Ketika dapat ujian, namanya dapat keuntungan, ini mau dapat untung. Oh, namanya Allah mau jadikan aku kuat. Ada satu ulama bilang, ketika aku meminta kepada Allah kekuatan, maka Allah hantarkan ujian terus kepadaku. Supaya apa? Supaya kuat. Kan kita minta kuat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta, aku minta supaya aku jadi orang kaya, aku kena tipu orang terus. Kenapa? Karena memang orang yang sukses, yang kaya ini biasanya banyak kena tipu dulu. Karena belajar dari situ. Ternyata perjalanan ini adalah untuk masa depan kita. Nah, begitu juga urusan surga. Yang di dunia ini sabar, tawakal, sudah bertuhan, sudah memang melihat dunia ini, sudah tahu benar. Dia jalani segala-galanya. Nah, dia mendapatkan perjalanan dulu ini, baru dia dapatkan surga. Akhirnya bersyukur, ini gara-gara perjalanan. Itulah kalau anak kita, mantu kita, atau keluarga kita, atau diri kita lagi kena musibah, lagi ada fitnah, lagi ada ini, biarin aja, doain aja, nasihati. Nah, gak mungkin hidup ini ada fitnah dan ujian. Tapi kau harus ada pegangan hidup. Bukan emosi, bukan marah, bukan iri, bukan dengki. Biarkan aja. Ambil hikmahnya, bersihkan hati, bertawakallah kepada Allah dan bersabar. Tidak ada lain. Yang bisa mendudukkan masalah ini sabar. Dan sabar separuh daripada iman. Cuma orang yang sabar benar-benar sabar benar, sabarnya ada orang menahan bukan sabar. Di belakang ngomel, dia di depan nahan. Itu lain. Tidak ada isinya. Ini orang sabar yang karena Allah ini berisi. Kenapa sabar? Allah nyuruh sabar. Allah nyuruh saya ngambil hikmahnya.
Kejadian ini terjadi atas izin dia juga. Allah tidak pernah iseng-iseng. Pasti Allah ada menyiapkan saya untuk, kalau saya bisa menyelesaikan masalah ini, naik kelas saya. Kalau saya bisa sabar, bisa mengontrol emosi, bisa mengambil hikmahnya, bisa membersihkan diri saya. Kejadian itu membersihkan diri dia, maka saya akan mendapatkan anugerah dari Allah. Masya Allah. Jadi hadirin, ini hidup kita ini, kita jangan terlalu bagaimana melihat kehidupan ini. Yang harus kita lihat ini Allah. Nggak mau lepas nyebut-nyebut nama Allah. Nggak mau ada yang besar kecuali nggak ada selain Allah. Semua Allah saja. Ketika ada yang mau masuk sudah kembali lagi ke Allah. Nah, orang mau tahu iman yang kemarin kita ketahui bagaimana kita harus punya iman, tak bisa. Ini satu keharusan benar. Keselamatan, keberuntungan kita ini kalau kita punya iman. Kalau kita tidak mau memikirkan kita punya iman atau tidak, namanya kita bukan orang yang beruntung, celaka kita sudah. Mikirin aja tidak pernah. Apalagi mau menjaga kita harus dipikirin, dijaga lagi. Seperti kita jaga rumah, pakai CCTV, inilah, itulah. Nah, ini iman mesti kita jaga. Dan kita periksa dulu, adakah iman? Kalau tidak ada, maka kita banyak-banyak belajar dan berzikir, berfikir dan berzikir. Nah, di antara buahnya daripada iman tadi kita tahu. Mau tahu apa? Udah merasa tenang sudah hidup ini. Nggak ada lagi mikir punya ini, mau kesana kemari. Sudah ada tenang menjalani hidup saja. Tujuan mereka sudah akhirat. Mereka mengharapkan ridho Allah dalam hidup ini. Tidak punya apapun, tidak punya rumah pun, mereka sudah tidak susah lagi. Karena sudah punya iman. Tapi kalau masih susah, tidak punya handphone baru, masih susah, tidak punya baju baru, orang punya, masih susah pengen punya emas banyak, orang punya emas banyak, dan kita tidak punya. Susah kepikiran bagaimana nasib anak, bagaimana susah kita. Curiga sama Allah. Seolah-olah Allah ini tidak akan mengurus anak kita. Seolah-olah Allah ini tidak ada menakdirkan takdir yang Allah sudah sebutkan. Tak percaya Allah udah ngomong. Rukun iman, tahu rukun iman ini pertama kali kita percaya sama Allah. Harus kita yakin bahwa Allah sudah menakdirkan segala sesuatu. Nasib kita dan anak kita dan keluarga kita. Ini harta kalau mau datang satu hari dia datang. Tapi mau pergi satu hari dia pergi bisa. Hilang begitu saja. Ada sakit lah, ada inilah, ada itu. Allah habis. Jika dia mau datang, ada saja bala turun langsung. 3 menit, 3 detik saja habis. La ilaha illallah Rasulullah SAW. Jadi hadirin, kita harus periksa. Kalau ada sudah tidak tenang hati ini, langsung baca la ilaha illallah 100 kali. Di mana hadis juga disebutkan yang baca la ilaha illallah atau la haula wala quwwata illa billah 100 kali, maka Allah akan angkat 99 bala. Wa aisaruhal dan paling kecil bala yang Allah angkat kalau kita baca 100 kali, paling sedikitnya adalah penyakit stres, takut, dan tidak tenang. Allah angkat. Ini dunia punya Allah. Kalau kita tak kembali ke Allah, kembali ke siapa? Pikiran kita kemana? Pikiran kita mau kita kembalikan kepada keraguan. Ini barang yakin. Nyata kita lihat ciptaan Allah, kekuasaan Allah nyata. Kembali kepada Allah. Tidak bisa kita paksakan takdir, tidak bisa kita paksakan. Tidak bisa kita menabrak tirai takdir Allah. Kalau memang sudah takdirnya, tidak bisa. Kita jalani dengan sabar, dan pasti orang yang sabar. Wa basyirus sabirin, ada kabar baik untuk orang yang sabar. Jangan kita paksakan. Itulah banyak orang mau memaksakan, akhirnya apa? Disuruh orang
udah pian pelihara ikan lohan saja ya, insya Allah kabul. Percaya ini, jatuh intelektual tadi, karena dia mau memaksakan ini bagaimana. Ada orang bilang kabul hajatmu dengan pelihara ikan lohan, ayo, yang penting gak kabul dulu. Tapi kalau orang yang tidak memaksakan menjalani, dia tahu ini hidup di tangan Allah. Kalau kita tidak begitu, di tangan siapa kita rasakan hidup ini? Siapa yang mau? Siapa yang mengatur hidup kita? Siapa yang memberi? Kita siapa? Nafsu kita. Kita serahkan diri kita sama nafsu kita yang akan hancurin kita, yang sifatnya lapar terus, mau ini mau itu, habis kita. Habis kita, hidup kita sudah celaka. Itulah al-iman, ini harus kita punya benar bagian iman. Harus beriman. Orang yang beriman hatinya tenang, dia bilang. Buah dari kita kemarin belajarkan, yaitu dengan bertafakur, berfikir, melihat, mencari Allah, dengan membaca Al-Quran, dengan melihat ciptaan-ciptaan Allah, dengan memperbanyak ibadah, maka akan kita dapatkan apa yang kita dapatkan. Kita akan mendapatkan iman bahwa hidup kita ini memang juga di tangan Allah. Aku akan menerima apapun, tidak ada lagi curiga sama Allah. Kita lihat yang tidak baik, perasa kita tahu ini casingnya aja tidak baik, ini casingnya aja susah, ini casingnya aja ujian. Padahal ini nikmat dari Allah SWT. Benar-benar tenang sudah. Orang yang benar-benar tenang ini biasanya ada iman. Kenapa? Karena dia tafakur terus. Lihat Allah tak pernah pohon hidup mati bisa hidup lagi. Bertahun-tahun Allah pelihara. Tidak ada yang hancur, tidak ada yang ini. Allah, manusia lah yang hancurnya. Allah memelihara kehidupan ini. Ngomong sama Allah, melihat matahari yang sempurna, oksigen kita terus menghirup oksigen. Jadi tenanglah, tenanglah wahai manusia yang hidup. Apa yang kita kejar sampai tidak tenang? Bukankah kita hidup di dunia ini untuk beribadah, mencari ridha Allah? Tenangmu itulah ibadah yang paling tinggi. Tenangmu itulah keyakinan, keberuntungan yang Allah berikan kepada penduduk dunia. Kalau kau tidak tenang, ya Allah, apa yang menenangkanmu? Di mana dirimu kalau kau tidak tenang? Kalau hatimu seperti api yang membara terus, ada apa di dalam hati kita ini? Ada syaitan, bukan ada iman. Jadi hati-hati. Di antara buah keyakinan kata Allah adanya rasa tenang muncul. Apapun yang kita pikirkan, kita tenang dulu. Dan percaya pada janji serta jaminan Allah. Kalau sudah yakin sama Allah, percaya dengan janji Allah. Allah berjanji kalau kita sabar pasti kita sukses. Allah berjanji kalau kita serahkan diri kita, Allah akan cukupi. Kita tahu itu, tidak ragu lagi. Kalau kita sudah yakin, tanda kita ini mendapatkan iman. Sudah percaya dengan janji Allah, tanda iman itu, buah dari keimanan kita sudah muncul dalam diri kita. Orang penyembah Allah, ketika nyebut nama Allah, dekat sama Allah, tenang langsung. Karena dia yang disembahnya Allah. Ketika sholat, orang kalau sudah menyembah Allah, beda. Kalau sudah punya iman, sholatnya langsung menuju Allah. Dia langsung ada tujuan lain, menuju ke sana langsung. Hatinya langsung sampai ke Allah. Bacaan langsung ke Allah, menuju Allah, nyambung langsung. Berduduk begini langsung nyambung ke Allah. Allah tujuannya langsung duduk sama Allah. Bacaanku Al-Quran, apa tujuannya? Allah langsung muncul, Allah langsung dia saksikan, Allah langsung terasa di dirinya.
dan senang. Tapi kalau orang sudah senangnya sama duit, ketika dia melihat duit senang, menyimpan duit senang. Gak senang dia menikmatinya, kadang-kadang rumahnya jelek, apanya jelek. Gak mau, dia takut duitnya habis. Gak bisa sedekah. Kenapa? Karena senangnya memang sama duit. Gak bisa bersedekah, gak bisa berbuat baik, merasa rugi kalau dia berbuat baik. Kalau ada orang penyembah tahta, dia akan lakukan apapun demi mendapatkan kekuasaan. Dibohongi orang, nggak berjanji, nggak apa-apa semua. Yang penting kekuasaan, penyembah kekuasaan memang. Allah pun dijual. Na'udzubillah, na'udzubillah. Jadi memang percuma mau diapain, hadir majelis kah apa, kalau sudah belum punya iman, susah, nggak nyampe ke Allah. Jadi cara satu-satunya mau dekat sama Allah, harus kita beriman dulu kepada Allah. Yang kita sembah ini Allah. Yang kita tuju Allah. Kalau sudah tujuan kita Allah, sesembahan kita Allah, sandaran hidup kita Allah, dari tangan Allah, kita akan merasa tenang ketika bersama Allah. Bukan dengan duit, bukan dengan tahta. Dengan Allah kita langsung senang, karena memang dia sudah tahu kebesaran, keagungan, dan kebutuhannya. Tidak ada lain. Jangan kalian masuk lagi sesuatu selain Allah. Umur kita sebentar, kehidupan kita di dunia kita sudah tahu benar begitu saja. Memang hidup di dunia ini untuk beribadah, mendekatkan diri sama Allah. Jangan sampai tidak dekat. Cepat-cepatlah dekat, cepat-cepatlah kita mempunyai hubungan yang erat dengan Allah. Maka Habib Abdullah menyambung beribadahnya kepada Allah. Kalau sudah punya iman ini semangat, beda sama orang yang tidak punya iman, males-malesan, suruh bangun tidur, males-malesan, namanya belum punya iman. Iman saja belum ada, ya Allah, malunya kita sama Allah. Mau hidup selamat harus punya iman, dan harus kita periksa iman kita ini. Nah, kalau sudah semangat ibadah kurang, semangat kita bangun tidur kurang, semangat kita untuk berzikir kurang, kita harus banyak menangis, berdoa, terus minta sama Allah. Karena cuma orang yang tidak beriman saja, yang tidak menyembah dan percaya sama Allah, yang biasanya tidak punya semangat. Hari kita semangat hidup ini. Kita harus punya hidup yang baru hari ini. Harus bangkit kita. Jangan sampai jalan hidup kita ini tersesat. Jangan sampai kita ini jauh sama Allah. Ingat, engkau tidak boleh jauh sama Allah. Kita berkumpul terus ini supaya kita dekat sama Allah dan Nabi Muhammad SAW. Inilah keuntungan hidup. Inilah keberuntungan. Inilah kesuksesan. Inilah kedudukan. Engkau orang yang mempunyai kemuliaan dan kedudukan. Engkau memang punya kedudukan. Kenapa? Engkau punya iman sekarang ini. Engkau punya semangat. Engkau bangkit. Jangan sampai kita tidak bangkit. Mari kita rencanakan rencana yang baik dalam hidup ini. Mulai hari ini aku mau begini. Aku mau berwirid. Aku tidak mau lagi tidur kecuali sudah pembacaan. Aku tidak mau main-main hidup ini. Ini hidup benar-benar sudah kuliah. Tidak ada jalan lain kecuali menuju kepada Allah. Darul dunia ini darul iqamah. Tempat kita tinggal. Akan tetapi dia adalah tariqul watan, satu jalan untuk menuju ke, yaitu tempat tinggal selama-lamanya di akhirat. Ini cuma jalan. Jalan, mari kita berjalan menuju ridhonya Allah, menuju kebahagiaan.
serta selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buah dari iman ini kita terus kembali sama Allah. Nah, benar waktu-waktunya ada mikir apapun, ada kita begini apapun, kita lihat, oh ya Allah, kenapa aku takut? Kenapa aku risau? Kenapa aku bingung? Kenapa aku begini dan begitu? Langsung kembali kepada Allah. Membaca. Itulah wirdul latif ini bagus benar. Di situ ada hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu. Siapa baca ini kata Rasulullah 7 kali, maka Allah cukupkan hajatnya dari pagi sampai tenggelam matahari. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi setiap keadaan dia selalu kembali kepada Allah. Jadi sudah kita jadikan hidup kita ini supaya kita dibilang orang beriman dan kita tahu bahwa kita ini sudah benar jalan hidup kita ini. Bagaimana? Pertama kali sudah tidak ada lagi rasa takut, tenang sudah. Ada apapun dihadapi dengan tenang. Ada bala, ada ujian, tenang. Setelah tenang, percaya dengan janji Allah, bersemangat penuh dalam hidup ini. Bukan gara-gara dia mau masuk surga, mau ke surga, dia jadi lemas, dia jadi sudah pasrah, tidak, malah bersemangat. Karena tahu di dunia inilah tempat dia mencari pahala. Cari duit adalah mencari ridho Allah, mencari rezeki, mencari ridho Allah. Semuanya dia lihat ridho Allah, ridho Allah, ridho Allah. Bangun tidur, ridho Allah. Semua dipandangkan matanya terus Allah, ridho sama dia, Allah ridho sama dia. Nah, setelah bersemangat, meninggalkan segala sesuatu yang membuatnya berpaling dari Allah. Kalau sudah bikin sesuatu, bikin lupa sama Allah, tidak mau melihat cerita-cerita, melihat kabar-kabar dunia, apa? Bikin lupa ya. Kalau kita lihat sudah bikin kita ragu sama Allah, ini namanya bikin kita sudah tahu sepenuhnya Allah berkuasa. Dunia ini mainan. Dunia ini tempat ujian aja. Sudah kita tahu semuanya. Nah, ada lagi kita bisa melihat ada yang kuat di dunia ini, nah, ada lagi. Orang cerita Yahudi, kita bilang mainan semuanya. Cuma ujian dari Allah, Allah yang menciptakan segala-galanya. Nah, serta selalu kembali kepada Allah. Apapun sudah mau mikir, tenang-tenang. Apa yang mau dipikirkan? Apa yang berat? Kembali kepada Allah. Serahkan sama Allah dan bersemangat berjuang. Karena Allah perintahkan benar berjuang ini. Harus hidupnya berjuang. Tapi bukan berjuang gara-gara takut. Berjuang gara-gara akhirnya kita berjuang. Oh, supaya fulan itu nolong saya ya. Supaya fulan itu memandang saya. Supaya si fulan itu, nah. Ini gara-gara kita berpikir pengen berjuang, tak tahunya kiblatnya kita berubah. Bersandar dengan selain Allah. Mestinya kita berjuang karena perintah Allah, bukan karena mengharap si fulan atau si fulan atau si fulan. Nah, dengan perjuangan ini kita akan mendapatkan pertolongan Allah. Kembali terus sudah sama Allah. Jangan lagi ada tempat sesuatu selain Allah. Dan selalu sekuat tenaga untuk memperoleh ridhonya Allah. Inilah buah orang yang sudah menyembah Allah. Muncul terus Allah, muncul. Allah ada terus. Allah dia rasakan terus bersamanya. Sekarang jangan lagi tidak muncul. Harus kita asah hati kita. Ya halil basair, haddikil basirah. Wahai orang yang punya mata hati, kata Syekh Umar Rahman, tajamkan mata hati. Kalau sudah tajam mata hati kita ini, nah, hadir terus Allah. Bersama Allah, Allahu ma'i, Allahu syahid, hadiri, Allahu nadiri, Allahu qaribun minni. Mudah-mudahan zikirnya Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar ini saya bisa amalkan paling tidak 7 kali kan. Setiap mau tidur 7 kali. Allahumma Allah bersamaku,
syahidi, Allah menyaksikanku, Allah hadiri, Allah hadir bersamaku, Allah hadiri, Allah memandangku, Allah qaribun minni, Allah dekat sama aku. Atau lagi kosong melihat Anda kenapa rasa takut, risau, langsung baca Allahumma inni. Baca ya Dattauli dulu, ya Dattauli al-Fakir, wa ya Dal-Izzati al-Fakir. Nah ini kalau didawami bermanfaat hidup kita ya. Ilmu ini harus kita amalkan, kita fikirkan, kita zikirkan. Nah, kalau sudah diamalkan, difikirkan, dapat. Kalau sudah dapat iman, udah harta tidak ada lagi. Orang penyembah harta senang dapat harta. Dia nyangka dengan harta sukses. Ternyata bencana dan bencana. Tapi dapat iman. Sakit pun senang. Apapun tidak ada lagi beban sudah. Semuanya kita tahu bahwa ini adalah perjalanan. Udah ngerti dia. Terus dia mencari ridho Allah SWT. Malah poin-poinnya lebih tinggi lagi dengan ujian dia naik lagi derajat. Dia tahu meletakkan pikirannya kemana berfikir. Dibimbing oleh Allah. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah bilang, mereka adalah orang-orang yang Allah berikan keamanan dan Allah berikan petunjuk. Tunjuk ada petunjuk. Melihat harta sudah beda. Tidak ada sihirnya lagi. Karena ada iman. Mari kita beriman. Jaga iman kita. Mari kita semangat sekarang ini. Supaya kita dapatkan benar mustika yang Allah berikan kepada para awliya sholihin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan kita dari dunia yang tidak akan henti-hentinya dengan ujian. Mudah-mudahan dengan iman kita selamat dengan rahmat Allah dan anugerahnya. Amin ya rabbal alamin.